Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tentu saja kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang yang menjadi suri tauladan kita dalam ilmu, suri tauladan dalam mengembangkan dakwah, dan suri tauladan dalam pembinaan umat. Jamaah Ramadan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kaderisasi ulama di era digital. Kita tahu Ramadan merupakan bulan suci, tetapi Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi Ramadan adalah bulan di mana kita menjalankan pendidikan dan tarbiyah dari jiwa. Ramadan merupakan bulan pembentukan generasi. Karena di bulan mulia ini kita tidak hanya memperbaiki amal, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana tentang masa depan umat kita, umat Islam, umat yang senantiasa harus selalu dibimbing oleh ulama-ulama. Masa depan umat sangat bergantung kepada hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan ulama. Ulama yang tersedia tidak hanya ulama yang berilmu, tetapi juga harus ulama yang berakhlak dan ulama yang relevan dengan zaman. Ulama tentu saja harus mengikuti perkembangan zaman, karena memang kedudukan ulama sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Menjadi ulama bukan sekedar menyampaikan ilmu agama, tetapi menjadi ulama kita juga harus menjadi tauladan bagi umat dan jamaah kita, baik itu dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan bertetangga, kehidupan berkeluarga. Menjadi ulama bukan hanya sebagai profesi, tetapi ulama adalah pewaris para nabi. Maka kaderisasi ulama merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada tantangan besar di era digital. Tentu saja era di mana segala sesuatu ada di genggaman tangan. Era di mana tantangan yang dihadapi umat kita ini lebih besar lagi. Semua konten, baik itu yang positif, negatif, ada di dalam digital. Kita hidup di era digital, era di mana informasi begitu cepat kita terima, di mana semua orang bisa berbicara tentang agama. Semua orang bisa scroll, bisa browsing, dan bisa menyampaikan tafsir. Dan semua orang bisa viral. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Persoalannya, tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang viral itu menjadi populer itu benar. Dan tidak semua yang tenar karena viral itu adalah karena berilmu. Media sosial seringkali menghadirkan konten-konten yang kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang sahih, mana yang tidak. Bahkan di media sosial kadang-kadang menampilkan potongan ayat yang tanpa konteks. Bahkan beberapa juga menyampaikan ceramah-ceramah yang hanya sensasional belaka, membawa perdebatan yang tanpa adab, sehingga kalau konten-konten ini selalu ditampilkan di masyarakat, maka umat akan bingung. Kebenaran akan bercampur dengan opini, dan otoritas keilmuan akan semakin melemah.
Hadirin yang berbahagia, ada beberapa bahaya dari ilmu yang instan yang hanya didapat dari scroll-scroll di medsos atau scroll-scroll di AI. Jadi ilmu agama itu bukan ilmu yang instan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 ini disebutkan bahwa ketika kita menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Jadi Islam mengajarkan bahwa ada ahli ilmu, ada otoritas keilmuan, dan ada sanad keilmuan. Bukan sekedar opini digital, bukan sekedar hanya karena viral. Oleh karena itu, kita tetap harus membersamai para jamaah kita harus terus membersamai umat kita, khususnya dalam menyampaikan dakwah-dakwah, dalam menyampaikan naskah-naskah Islami yang tentu saja menjadi rujukan bagi umat, menjadi rujukan bagi masyarakat dalam bermasyarakat, dalam berhubungan antar sesama manusia, muamalah ma'annas, dan tentu saja ketika berhubungan kepada Allah, muamalah ma'allah. Jadi ulama tentu saja perannya sangat signifikan dalam hal ini untuk selalu membersamai masyarakat kita, untuk selalu membersamai jamaah kita. Dan ulama harus mengikuti perkembangan zaman, ulama harus update terhadap perkembangan konten-konten digital, dan ulama juga harus mampu menyampaikan narasi-narasi dakwah yang bisa diterima oleh semua masyarakat, khususnya dalam media sosial. Demikian Kultum Ramadan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.